Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dengan NIM 0557749112 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto. Pada video ini saya akan menjelaskan program Java untuk tugas praktek 3 mata kuliah struktur data. Materi yang dibahas adalah algoritma pencarian pada graf, yaitu yang pertama yaitu depth atau Deep First Search atau DFS, kemudian yang kedua yaitu Breadth First Search atau BFS. Pada tugas ini, saya menggunakan graf sesuai dengan soal, yaitu gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Nah, sedangkan tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Kemudian, di sini yaitu lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Di sini juga buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS. Untuk yang pertama tadi DFS, untuk yang kedua itu BFS, gunakan graf sama A0 sampai A9, kemudian lakukan pencarian angka pada graf tersebut, dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian gambar dengan rinci prosesnya. Nah, program ini akan melakukan pencarian node pada graf tersebut menggunakan DFS, ya, sesuai dengan soal yaitu DFS dan BFS. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tahapan proses pencarian, urutan kunjungan node, serta perbedaan cara kerja DFS dan BFS. Nah, sebelum masuk ke shortcode, saya jelaskan terlebih dahulu struktur graf yang digunakan. Nah, graf yang saya buat terdiri dari 10 node, yaitu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Sedangkan hubungannya, ya, hubungan antar node yang saya tentukan sebagai berikut. A0 terhubung dengan A1 dan A2, kemudian A1 terhubung dengan A0, A3, dan A4. Kemudian untuk A2 terhubung dengan A0, A5, dan A6. Nah, selanjutnya A3 terhubung dengan A1 dan A7, A4 terhubung dengan A1 dan A8, A5 terhubung dengan A2, A6 terhubung dengan A2 dan A9, selanjutnya A7 terhubung dengan A3, A8 terhubung dengan A4, dan A9 terhubung dengan A6. Nah, ini adalah gambaran visual dari graf DFS atau BFS, hubungan antar node. Nah, pada program ini pencarian dimulai dari node A0, sedangkan node yang dicari saya misalkan adalah node A7. Jadi program akan mencari apakah node A7 dapat ditemukan dari node awal A0 menggunakan algoritma DFS dan BFS. Nah, baik, saya akan langsung masuk ke aplikasi Visual Studio Code untuk membuat shortcode. Nah, di sini saya sudah membuat file dengan nama tugas praktek 3 DFS dan BFS.java. Nah, pada bagian awal shortcode saya menggunakan import Java util. Nah, import ini digunakan agar program dapat memakai beberapa struktur data bawaan Java seperti map, list, hashmap, arrays, seed, hashseed, kemudian stack, queue, dan linked list. Kemudian saya akan membuat kelas utama. Nah, nama kelas ini adalah tugas praktek 3 DFS dan BFS, karena nama dari file yaitu tugas praktek 3 DFS dan BFS. Nah, di dalam kelas ini akan saya masukkan beberapa shortcode. Di dalam kelas ini terdapat variabel graph yaitu static map string graph has map. Kode tersebut berarti saya membuat graf menggunakan map. Pada program ini setiap node bertipe string, misalnya A0, A1, dan seterusnya. Setiap node memiliki daftar tetangga yang disimpan dalam bentuk list string. Dengan demikian, graf disimpan dalam bentuk adjacency list, yaitu setiap node menyimpan daftar node lain yang berhubung dengannya. Nah, bagian berikutnya adalah method main, yaitu public static void main. Metode main adalah metode yang pertama kali dijalankan ketika program Java dieksekusi. Di dalam metode main, program menampilkan judul, yaitu program pencarian graf, DFS, dan BFS, bahasa pemrograman Java. Kemudian program memanggil metode, yaitu buat graf. Metode ini digunakan untuk membuat hubungan antar node pada graf. Setelah graf dibuat, program menampilkan hubungan antar node menggunakan tampilkan graf.
Kemudian saya menentukan node awal dan node yang dicari, yaitu dalam string start node yaitu A0 sebagai awal pencarian, kemudian string target node yaitu A7 sebagai tujuan yang dicari. Nah, setelah itu program menjalankan pencarian menggunakan DFS. Nah, di sini program menjalankan pencarian menggunakan DFS dengan code DFS start node dan target node. Kemudian program juga menjalankan pencarian menggunakan BFS dengan code yaitu BFS start node target node. Jadi method main berfungsi sebagai pengatur utama jalannya program, mulai dari membuat graf, menampilkan graf, menentukan node awal dan target, lalu menjalankan DFS dan BFS. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode buat graf. Nah, di sini akan saya masukkan untuk shortcut-nya. Nah, metode ini digunakan untuk membuat struktur graf dengan 10 node. Di dalam metode ini terdapat kode graf put A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8, dan A9. Nah, perintah graf tickput digunakan untuk memasukkan data node dan daftar tetangganya ke dalam graf. Dengan cara ini, hubungan antar node pada graf dapat dipresentasikan secara jelas dalam bentuk adjacency list. Kelebihan adjacency list adalah lebih efisien untuk menyimpan graf, terutama jika jumlah hubungan antar node tidak terlalu padat. Nah, setelah graf dibuat, program menampilkan isi graf menggunakan metode tampilkan graf. Nah, metode ini digunakan untuk perulangan for bagian graf keyset digunakan untuk mengambil semua node yang ada di dalam graf. Kemudian untuk setiap node, program menampilkan daftar node yang terhubung dengan menggunakan graf get node. Misalnya jika node yang sedang dibaca adalah A0, maka program akan menampilkan bahwa A0 terhubung dengan A1 dan A2. Metode ini penting karena membantu kita memastikan bahwa graf yang dibuat sudah sesuai dengan hubungan antar node yang direncanakan. Nah, selanjutnya adalah algoritma DFS atau Deep First Search. Sini akan saya deklarasikan. Nah, DFS adalah algoritma pencarian pada graf yang menelusuri node secara mendalam terlebih dahulu sebelum berpindah ke cabang lain. Dengan kata lain, DFS akan masuk ke satu jalur sedalam mungkin sampai tidak bisa lanjut, lalu kembali untuk mencoba jalur lain. Pada program ini, DFS menggunakan struktur data stack. Stack menggunakan prinsip IFO, yaitu last in, first out. Artinya data yang terakhir masuk ke stack akan diproses lebih dahulu. Metode DFS pada program adalah sebagai berikut. Nah, metode DFS pada program ini adalah public static void DFS. Metode ini memiliki dua parameter, yaitu start adalah node awal pencarian, kemudian target adalah node yang dicari. Di dalam metode DFS terdapat kode set string visit new hasset, kemudian stack string stack new stack visited digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar program tidak mengunjungi node yang sama berulang kali. Stack digunakan untuk menyimpan node yang akan diproses berikutnya. Kemudian node awal dimasukkan ke stack push start. Setelah itu program menjalankan perulangan, yaitu while stack is empty. Artinya selama stack belum kosong, proses pencarian akan terus dilakukan. Di dalam perulangan, program mengambil node paling atas dari stack string current stack pop. Node tersebut kemudian diperiksa jika belum pernah dikunjungi, maka node dimasukkan ke dalam visited atau sini, itu di visited at current. Kemudian program mengecek apakah node yang sedang dikunjungi sama dengan target di if current equal target. Jika sama, maka pencarian berhasil dan program penampilan bahwa program menampilkan bahwa node ditemukan. Jika belum ditemukan, program mengambil daftar tetangga dari node tersebut, yaitu dalam list string neighbor, yaitu grab get join. Kemudian tetangga tersebut dimasukkan ke dalam stack, yaitu di for integer i sama dengan neighbors di .sys. Nah, perulangan dimulai dari indeks belakang agar urutan kunjungan DFS menjadi lebih mudah dipahami, yaitu dari kiri ke kanan sesuai gambar graf. Kemudian selanjutnya adalah program
selanjutnya adalah algoritma BFS atau Breadth First Search. Saya akan buat deklarasinya dulu. Nah, BFS adalah algoritma pencarian graf yang menelusuri node berdasarkan level atau tingkat kedekatan dari node awal. Berbeda dengan DFS yang masuk ke jalur sedalam mungkin, BFS akan memeriksa semua node yang ada berada pada level terdekat terlebih dahulu. Nah, pada program ini BFS menggunakan struktur data queue. Queue menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Artinya data yang pertama masuk ke queue akan diproses lebih dahulu. Nah, metode BFS pada program ini akan saya masukkan. Untuk metode ini memiliki dua parameter, yaitu node awal dan node target. Di dalam metode BFS terdapat kode set, string, kemudian queue. Visited digunakan untuk mencatat node yang sudah dikunjungi. Queue digunakan untuk menyimpan node yang akan diproses. Kemudian node awal dimasukkan ke queue dan langsung ditandai sebagai sudah dikunjungi, yaitu dalam queue add star, kemudian visited add star. Setelah itu program menjalankan perulangan, yaitu dalam program wheel. Artinya selama queue belum kosong, proses pencarian akan terus berjalan. Di dalam perulangan, program mengambil node dari bagian depan, yaitu queue. Dari bagian depan queue dengan perintah string during, yaitu queue call. Kemudian program ini mengecek apakah node tersebut adalah target dalam if during equal. Jika sama, maka node ditemukan dan program berhenti. Jika belum, maka program mengambil daftar tetangga dari node tersebut, yaitu melalui perintah list string neighbor. Kemudian setiap tetangga diperiksa, yaitu dalam for string neighbor. Jika tetangga belum pernah dikunjungi, maka tetangga tersebut dimasukkan ke dalam queue dan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Nah, jadi BFS menemukan node A7 setelah menelusuri node berdasarkan tingkat kedekatan. Nah, baik, akan saya coba jalankan programnya. Nah, ini adalah tampilan dari programnya, itu di sini ada menampilkan program pencarian graf, kemudian ada hubungan antar node pada graf, itu A1 terhubung dengan A0, A3 dan A4 sampai selanjutnya, yaitu di sini saya tentukan node awal pencariannya yaitu A7 dan node yang dicari adalah A7. Kemudian untuk pencarian menggunakan DFS, yaitu proses pencarian DFS dari stack awal yaitu A0, kemudian mengunjungi node A0, node yang sudah dikunjungi A2, isi stack saat ini yaitu A2, A1. Kemudian mengunjungi node A1, node yang sudah dikunjungi A1, A0, isi stack saat ini A2, A4, A3, dan seterusnya. Kemudian mengunjungi node A7, yaitu node yang sudah dikunjungi A1, A3, A7, A0. Node A7 ditemukan dengan DFS, urutan kunjungan DFS yaitu A1, A3, A7, A0. Jadi menggunakan DFS untuk node A7 sudah ketemu. Kemudian pencarian menggunakan BFS. Proses pencarian BFS yaitu melalui queue awal A0, yaitu mengunjungi node A0, node yang sudah dikunjungi A2, isi queue saat ini yaitu A1, A2. Kemudian sampai seterusnya dan sampai ke mengunjungi node A7, yaitu node yang sudah dikunjungi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, dan A0. Node A7 ditemukan dengan BFS. Urutan kunjungan BFS yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, dan A0. Nah, dari program ini dapat dilihat bahwa DFS dan BFS sama-sama digunakan untuk pencarian pada graf, tetapi cara kerjanya berbeda. DFS menelusuri graf secara mendalam terlebih dahulu, karena itu DFS menggunakan stack dengan prinsip LIFO. Sedangkan BFS menelusuri graf secara melebar berdasarkan level, karena itu BFS menggunakan queue dengan prinsip FIFO. Nah, DFS cocok digunakan ketika ingin menelusuri jalur sampai dalam. BFS cocok digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf tidak berbobot, karena BFS memeriksa node berdasarkan level terdekat. Berdasarkan program yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa DFS dan BFS merupakan algoritma pencarian pada graf. DFS atau Deep First Search melakukan pencarian secara mendalam terlebih dahulu dan menggunakan struktur data stack. BFS atau Breadth First Search melakukan pencarian secara melebar berdasarkan level dan menggunakan struktur data queue. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam tugas praktek 3 struktur data tentang pencarian graf menggunakan DFS dan BFS dalam bahasa Java. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.